Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri OR dengan NIM 2402026028 dari program studi ilmu pemerintahan kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kebijakan pengendalian banjir di Kota Samarinda. Sekian video perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan PPT. Terima kasih. Analisis kebijakan pengendalian banjir Kota Samarinda. Latar belakang kasus, banjir merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kota Samarinda. Sebagai kota yang berkembang pesat, umumnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan seringkali tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Akibatnya, resiko banjir meningkat, terutama ketika Kota Samarinda memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Situasi ini semakin diperburuk oleh alih fungsi lahan, sedimentasi sungai, dan pengelolaan sampah yang kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang terencana dan berjangka panjang demi mencapai keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, konsep manajemen dasar POACE, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating, menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pengendalian banjir yang diambil pemerintah Kota Samarinda. Dalam penerapan fungsi perencanaan planning, pemerintah Kota Samarinda merancang revitalisasi sistem drainase kota agar dapat memaksimalkan aliran air dan mencegah terjadinya penyumbatan. Normalisasi Sungai Karangmumus atau SKM dengan penerapan bantaran sungai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air sungai. Selain itu, pembangunan kolam retensi di Jalan Damanhuri, Gang Ogok, Sungai Pinang direncanakan sebagai langkah untuk menampung air sementara saat terjadi hujan deras, sehingga dapat mengurangi resiko banjir pada kawasan permukiman warga. Rencana pembangunan tanggul di kawasan SKM juga diusulkan untuk mengendalikan banjir meskipun memerlukan anggaran yang besar, sekitar 900 miliar. Kebijakan pengendalian banjir yang diambil pemerintah Kota Samarinda dalam penerapan fungsi pengorganisasian organizing, pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 4 dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menangani masalah banjir. Kerjasama ini mencakup pembebasan lahan guna normalisasi Sungai Karangmumus SKM serta pembentukan tim penanggulangan banjir. Kebijakan pengendalian banjir yang diambil pemerintah Kota Samarinda dalam penerapan pelaksanaan actuating dengan revitalisasi drainase di berbagai sudut kota dilakukan untuk memastikan aliran air tidak terhalang dan mencegah terjadinya genangan air. Penerapan bantaran SKM dan relokasi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air sehingga mengurangi resiko banjir. Pembangunan kolam retensi di Jalan Damanhuri Gang Ogok juga merupakan langkah konkret dalam pengendalian banjir. Penerapan pengendalian controlling, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pemantauan terhadap program penanganan banjir yang telah dilaksanakan, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi dan memerlukan upaya tambahan. Penanganan sosial dalam normalisasi SKM juga menjadi fokus, mencakup koordinasi dengan BWS dan BPD Samarinda untuk menangani masalah sosial yang mungkin akan muncul akibat pembebasan lahan. Penerapan evaluasi atau evaluasi efektivitas program penanganan banjir dilakukan pemerintah Kota Samarinda untuk merumuskan langkah selanjutnya yang mencakup kemungkinan peningkatan status siaga darurat apabila dianggap perlu. Kajian mengenai pemanfaatan bendungan Lepake dalam mengurangi banjir di Kota Samarinda pun dilakukan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur yang pengendalian banjir. Keterkaitan kebijakan pengendalian banjir dengan asas manajemen dan organisasi pemerintahan.
Asas koordinasi. Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV bekerja sama untuk menangani banjir. Kolaborasi ini terlihat dalam pembagian tanggung jawab, seperti pembebasan lahan oleh pemerintah kota, normalisasi sungai oleh pemerintah provinsi, dan penampungan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Dalam asas partisipasi, pembuatan sumur resapan biopori mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir. Metode ini memperkuat peran komunitas lokal dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam asas efisiensi dan efektivitas, solusi teknis untuk menampung aliran air saat hujan deras adalah pembangunan kolam retensi di Jalan Damanhuri, sehingga akan dapat mengurangi resiko banjir di pemukiman warga. Solusi berbasis prinsip manajemen dan organisasi pemerintahan. Penguatan koordinasi antar lembaga. Membentuk tim terpadu untuk merencanakan dan menerapkan program pengendalian banjir secara menyeluruh. Pemerintah kota, pemerintah provinsi, balai wilayah sungai, BWS, dan komunitas lokal harus ikut bergabung dalam tim terpadu. Peningkatan kapasitas masyarakat. Memberi edukasi dan pelatihan kepada warga tentang pembuatan dan pemeliharaan sumur resapan biopori, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif pada pengurangan banjir. Optimalisasi penggunaan lahan, identifikasi dan pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti kolam retensi dan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala, mengawasi infrastruktur pengendalian banjir secara teratur untuk memastikan bahwa operasinya berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Demikianlah presentasi dari saya mengenai analisis kebijakan pengendalian banjir di Kota Samarinda. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.